Halo semuanya, perkenalkan aku Joy, seorang ibu dari anak berumur 7 tahun saat ini. Dan aku adalah orang di balik akun Bear Joy, yang selama ini suka cerita-cerita juga lewat akun ini. Tapi sekarang semakin terpanggil untuk bisa apa adanya, lebih banyak bercerita dan menampilkan aku di depan kamera. Walaupun aku nggak suka ngomong depan orang gitu ya, aku lebih nyaman nulis sebenarnya. Cuma lama-lama capek juga ya ngetik-ngetik mulu gitu kan, kayak kalau ngomong kayak lebih enak gitu, bercerita lebih enak. Dan aku pun merasa mungkin kalau orang tahu aku kayak gimana, tahu nih siapa orang kayak gimana sih, apa sih perjalanannya, mungkin akan lebih engage gitu, lebih nyambung. Jadi aku apa ya, perjalananku sampai untuk bisa hari ini ada di sini. Dan aku tuh selalu manggil diriku sebagai holistic health enthusiast gitu. Aku suka banget semua yang berhubungan dengan nature, natural, dan holistic health. Tapi memang aku nggak tiba-tiba di sini gitu. Aku menjalani banyak hal yang akhirnya membuat aku bisa ada di sini. Salah satunya yang paling besar buat aku tuh, sebagai ibu menemani anakku yang eksema bertahun-tahun. Jadi ceritanya supaya lebih ngerti kenapa akhirnya aku bisa di sini dan apa perjalanan yang aku sudah lewatin. Apa ya, anakku tuh dari kecil ada alergi, ada eksema. Sebenarnya waktu awal lahir itu nggak tahu kalau itu eksema lah ya, maksudnya di hari beberapa hari setelah lahiran waktu dia masih bayi, dia udah ada bintik-bintik rashes di pipinya, merah-merah gitu kan. Dulu belum ngerti lah ya, masih ibu-ibu pada umumnya yang baru punya anak kan, yang masih bingung mesti gimana anak pertama juga gitu. Jadi banyak googling, nanya sana sini, dan utamanya ya ke dokter kan nggak tahu mau siapa lagi, kayak bergantung sekali dengan dokter. Cuma taunya yang yang bisa dibantu ya dokter gitu. Jadi ya udah ke dokter, terus aku lupa sih waktu itu gimana, tapi intinya dikasih apa ya, dikasih obat mungkin ya berapa hari hilang gitu lagi rashes itu. Aku juga lupa persisnya di umur dari bayi sampai setahun itu, aku totally agak lupa apa yang terjadi dan aku ngapain aja gitu. Tapi yang pasti saat itu tuh masih bergantung banget lah sama dokter, tiap bulan kan ke DSA untuk kontrol, vaksin. Ya udah ikut aja gitu kan, nggak ngerti, masih ngikut aja semuanya. Mulai ada kesadaran kayak ini mamanya kayak nggak bisa konsumsi dairy, susu, apalagi ya. Waktu itu masih ada lah, udah mulai ada kesadaran itu, tapi aku mencoba melimitasi dan ya udah, tapi nggak benar-benar strict banget gitu. Jadi masih konsumsi juga susu dan sebagainya. Nah, cerita mulai agak lebih serunya itu pas anakku tuh udah umur 1,5 tahun. Jadi di tahun 2000 berapa tuh, 2019 awal, aku tuh sampai ngecekin lagi nih history aku ke dokter, history vaksin kemarin itu sampai kerajinan. Aku latihan lagi, aku investigasi lagi, dan memang ya itu jadi suatu bukti yang kalau memang akhirnya aku bersyukur semua perjalanan itu membawa aku ke hari ini gitu ya. Nah, aku mau ceritain. Jadi aku catat nih, awal Februari tuh mulai kulitnya rashes merah-merah lagi, yang lumayan signifikan ya. Aku datang ke dokter untuk mencari penyembuhan itu di Februari. Dan ada vaksin juga masih kan. Seminggu setelah vaksin, sambil sama ngecek kulit itu, anakku masalah lagi dengan perutnya dan kulitnya juga masih bermasalah. Terus habis itu di bulan Maret masalah perut dan kulit juga ke dokter. Bulan Juli masalah perut dan kulit juga, pergi ke dokter cari obat. Bulan Agustus ada vaksin MMR yang masuk saat itu. Dan setelah itu tuh lumayan signifikan ya, aku cek catatan aku tuh ya, kita bolak-balik ke dokter. Dan memang aku ada foto-fotonya juga yang aku foto waktu itu, waktu anakku kulitnya bermasalah.
Itu dari Oktober, seterusnya, dan kemudian Januari, Januari 2020, Mei 2020, Agustus, November. Ya pokoknya ini tuh ternyata aku menghadapi eksema ini ternyata udah kira-kira 2 tahun tuh. Jadi dari anakku umur 1,5 tahun sampai dia umur 3,5 tahun tuh aku berjuang menghadapi penyakitnya ini. Jadi masalah kulit dari yang mild, yang kering, merah-merah, gatal, sampai yang kondisinya bengkak, berdarah-darah, luka terbuka, istilahnya weeping eczema, berdarah-darah itu ya, basah, itu. Jadi 2 tahun sih ternyata. Pikir-pikir makanya aku lumayan trauma juga ya menghadapi ini, karena lumayan panjang. Dan dulu sih masih kayak 2 tahun itu juga aku masih sangat bergantung sama dokter, kayak masih bener-bener I don't know how, cuma bisa berharapnya sama dokter. Dan memang di masa 2 tahun itu pun aku juga lumayan kemana-mana gitu. Aku ke dokter anak, mencoba beberapa dokter anak, cari opini kan, cari perbandingan, cari masukan gitu kan, pengertiannya supaya lebih banyak. Tapi memang mostly dikasih obat kan, obat untuk di kulit yang sifatnya steroidal, dan juga obat minum untuk alerginya, begitu. Terus sampai aku juga nggak cuma ke dokter anak, aku ke dokter kulit juga, dokter kulit dan kelamin, dokter imunologi, profesor pun gitu aku datengin, dokter gizi yang terkenal lumayan galak juga. Dan aku sampai kayak dimarah-marahin juga, sampai nangis, kayak pengen nangis gitu rasanya, kayak gila dia udah berusaha loh, aku jadi ibu-ibu udah berusaha banget membantu anakku, aku dimarahin di situ. Ya jadi aku mengerti sih gimana rasanya menjadi ibu yang menghadapi anak yang lagi dalam kondisi seperti itu. I can really relate to those people. Dan ya kalian-kalian yang mungkin nonton video ini, nah dari 2 tahunan itu akhirnya ya kayak mau nggak mau tuh harus belajar gitu ya, cari tahu gimana, karena udah sampai lumayan hopeless gitu kan. Ke dokter pun selalu, jadi sifatnya kalau ke dokter itu dikasih obat, oke sebentar nih diminum atau dipakein tuh, nanti berapa lama lumayan sembuh, hilangan tuh kayaknya, mendingan atau ya menyembuh gitu ya. Tapi nanti nggak lama dia pasti muncul lagi gejalanya, gatal-gatalnya, kulit merah dan sebagainya. Dan aku mengalami itu memang makin lama kok kayak makin severity-nya semakin parah gitu. Dan kayak obatnya tuh harus dinaikin lagi potensi obatnya gitu, yang kalau dilihat tuh ada tandanya kan K gitu, keras gitu. Jadi bayangkan gitu, itu sekian lama tahun aku kasih obat, karena aku tuh kayak anggapannya aku kasih racun, sebenarnya itu kan obat keras gitu, udah jelas gitu. Jadi mungkin secara nggak langsung itu dia kelihatannya sembuh gitu ya, cuman ada kimianya yang masuk yang akhirnya pasti pengaruh ke organ-organ badannya juga, bisa livernya, bisa organ-organ banyak lah. Kan itu nggak cuman badan kita tuh nggak cuma satu kayak spare part dibenerin ganti kalau di dokter ya, maksudnya dia cuma menangani satu tempat, tapi biasanya tuh akhirnya jadi kemana-mana, karena memang dia nggak melihat itu secara holistik. Jadi cuma melihat masalah kulit, kulitnya, perut ya, padahal semua itu saling terhubung. Ini kan pengetahuan yang setelah aku tahu udah menjalani ini semua, cuman ya dulu aku juga nggak ngerti. Jadi memang pasrah dan hopeless judulnya, ibu-ibu hopeless lah gitu, ibu-ibu hopeless, ibu-ibu yang ngerasa jadi korban lah, kayak bingung banget mesti ngapain menghadapinya. Tapi akhirnya aku ingat banget tuh salah satu yang membuat aku jadi mulai terbuka gitu kan, karena aku akhirnya tuh yaudah aku cari tahu, aku dengerin pengalaman orang yang SMA, terutama di luar negeri ya. Dan ada satu tuh yang aku lupa judulnya, tapi dia podcast gitu di Spotify. Saat itu aku dengerin di Spotify, kalau nggak salah judulnya SMA podcast atau apa, aku lupa deh. Nah di situ tuh dia banyak banget sih ngebahas SMA, karena dia sendiri menghadapi hal yang sama untuk dirinya sendiri, orang dewasa, perempuan waktu itu. Tapi di situ dia banyak ngobrol sama praktisi, sama dokter juga, sama praktisi kesehatan banyak, dan juga pengalaman orang yang menghadapi eczema juga.
Dan yang lumayan menarik perhatian aku tuh ada pembahasan tentang naturopati. Kayak di saat itu tuh dari pembelajaran aku mendapatkan kalau memang naturopati itu salah satu yang kelihatannya memberikan hasil baik gitu, kayak lumayan ngebantu ada perkembangan penyembuhan. Dan jadi di situ aku mulai interested dengan naturopati. Aku dengerin dulu podcastnya, pembelajarannya dari YouTube dan podcast, cari tahu informasi lebih banyak. Dan waktu itu juga udah ada naturopati practitioner yang terkenal juga, yang saat ini masih terkenal juga di Indonesia. Tapi waktu itu mau dapetin jadwal dia tuh emang gak susah lah, jadwal untuk bookingnya tuh agak panjang. Jadi terus aku dapat rekomend dari temanku, dari kenalanku, ini naturopatis yang akhirnya membantu penyembuhan anakku ini. Nah itu tuh aku baru mulai naturopati di bulan Maret 2021. Jadi setelah anakku 1,5 tahun dan dia terus kulitnya lebih parah eksemanya dan menghadapi eksema selama 2 tahun, aku baru mulai akhirnya bergerak ke arah natural. Karena yaitu ke dokter sana sini selalu pakai obat nggak menyembuhkan, udah berhenti sebentar sembuh nanti pasti balik lagi, nggak selesai. Dan makin lama makin parah sampai berdarah-darah gitu. Anggapannya kayak anakku tuh kasihan banget loh. Aku dulu kayak mikirnya gila, ini anak perempuan kulitnya begini, gimana nanti dia gedenya gitu. Karena anggapannya kan kayak aku masih mikirin banget, ini perempuan harus dijaga dong, kulitnya masih halus dan sebagainya. Itu dulu bener-bener aku rasanya kayak gimana nih gitu. Tapi terus ya karena mau belajar akhirnya aku menemukan pemahaman baru pakai naturopati. Aku ada harapan baru situ, aku coba ke naturopati. Nah di Maret itu aku ke naturopati. Intinya ilmunya naturopati tuh kita tuh menghindari pemicu penyakit atau inflamasi di badan, yang biasanya kita bilang racun yang bisa membuat penyakit di badan. Kita menghindari itu, dan juga kita memasukkan nutrisi yang dibutuhkan badan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dari naturopati tuh aku mulai belajar, oh ternyata badan kita tuh punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gak perlu yang kayak harus khusus obat sana sini kita ini untuk bisa menyembuhkan, tapi sebenarnya badan kita udah punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Cuman tugas kita adalah untuk memberhentikan hal-hal yang membuat penyakit itu atau racun istilahnya, dan mengisi diri kita dengan nutrisi yang dibutuhkan badan itu untuk bisa healing, untuk bisa menemukan keseimbangannya, dan akhirnya dia healing gitu, dia menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi di situ aku mulai disuruh belajar bikin food diary, nulisin setiap hari makan apa anakku, konsumsi apapun ditulis, minum makanan semua ditulis, catetin semuanya. Ya dari situ terus dari nutrisi dibantu, tapi memang saat itu ada perbaikan tapi belum begitu signifikan. Nah aku baru mulai akhirnya di bulan Mei dikenalin sama naturopatik itu juga teknik stress release, karena dia bilang semua masalah penyakit, terutama alergi, eksema, atau masalah perut, karena kulit itu ternyata bukan cuma soal masalah kulit loh, biasanya emang perut juga, karena perut itu tuh kayak gut itu tuh kayak pusat imunnya badan gitu, imun dan alergi badan. Kalau masalah perut ya alergi itu bisa muncul, masalah immunity bisa muncul, dan kulit terutama. Jadi itu dibilang semua penyakit itu biasanya ya hubungannya dengan stres. Terus akhirnya yaudah ayo deh aku mau stress release gitu. Jadi dia menawarkan untuk aku sebagai orang tua untuk stress release, karena anak kecil kan nggak bisa stress release ya, maksudnya dia masih anak kecil. Tapi memang yang bisa bantu stress release itu ya orang tuanya atau lingkungannya gitu. Jadi saat itu aku mulai ada kesadaran kalau ternyata masalah penyakit di anak tuh nggak cuma soal anaknya sendiri, tapi lingkungan di sekitarnya, dan terutama aku sebagai ibunya. Jadi ya udah saat itu di bulan Mei, 2 bulan setelah aku mulai
mulai dengan approach naturopati dan memberhentikan semua obat, memberhentikan ngikuti protokolnya. Aku mulai coba stress release, diajarin pakai EFT, Emotional Freedom Technique. Ya itu lumayan signifikan. Maksudnya kalau aku bisa bilang, kalau aku balik ke hari itu lagi, itu salah satu momen appointment yang lumayan mengubahkan kehidupan aku lah. Maksudnya kayak membuat aku jadi ada kesadaran yang baru lagi tentang ini semua. Dan emang tapi dari satu kali terapi stress release itu dengan si terapis nggak langsung sembuh juga sih anakku. Aku belajar lagi tiap hari, aku praktekin lagi rilis tiap hari apa yang kepancing, yang aku bisa rilis gitu ya. Memang proses juga sih untuk bisa benar-benar menemukan sebenarnya akarnya apa. Sampai suatu hari aku tuh stres banget karena kan nulis food diary kan, terus kayak rasanya tuh kok semua makanan sekarang yang anakku makan tuh pasti sensitif ke dia. Bahkan makan tomat aja tuh dia bisa langsung merah, apalagi ya jeruk, terong. Aku pun sampai posisinya tuh kayak aku nggak tahu mau kasih makan apa ke anakku. Aku takut banget kasih makan ke anakku karena ya itu takut dia sensitif dan sebagainya. Dan itu juga kayak anggapannya di siang hari itu aku takut gimana cara menghadapi anakku, bagaimana aku bantu dia sembuh. Di malam hari aku juga stres karena harus jagain tangan dia garuk-garuk kan, darah-darah gitu kan. Apalagi pas kita stop obat-obatan dari dokter yang kimia, itu tuh badan dia tuh memang perjing juga. Jadi di masa ini memang gak mudah nih. Dari yang tadi aku kenal naturopat itu ada masa dimana badan dia perjing. Racun-racun yang selama ini di badan yang dia pakai, baik dari obat maupun dari vaksin juga, yang aku sekarang sadari itu juga gara-gara vaksin. Racun-racun itu semua pada keluar. Karena anggapannya kan selama ini kasih obat steroid untuk menutup gejala gitu kan, supaya ya udah adem gitu, ditutupin ke dalam. Tapi itu setiap kali udah selesai obatnya dia keluar lagi. Nah itu keluar itu sebenarnya racun yang mau keluar dari badan. Dan waktu aku berhenti obat kimia dan mulai dengan protokol naturopati itu, ya memang itu purging time. Aku bilangnya ini purging 1.0, karena abis itu masih ada ceritanya lagi nanti. Ini purging pertamanya anakku, purging semua racun yang memang selama ini bikin dia jadi sakit perut dan sakit kulit, sakit imunnya ini itu gila tuh, nggak mudah banget. Karena bener-bener butuh kesabaran, karena kan dia garuk-garuk terus, gatel terus. Malam pun tuh garuk-garuknya tuh kayak ada nggak sadar dan teriak-teriak gatel gitu. Dan aku kalau tidur tuh mesti nahan tangan dia supaya dia nggak garuk. Jadi bayangkanlah itu bagaimana gelapnya hari-hariku di masa-masa itu. Kerjanya cuma nangis doang lah pokoknya. Tapi bersyukur Tuhan masih kasih kekuatan buat aku untuk lewatin itu. Ya, jadi setelah proses purging itu, walaupun belum benar-benar tuntas ya, tapi sejak terus aku kan EFT itu, nah menemukan ketakutanku kasih makan apa, karena dia selalu sensitif. Suatu hari tiba-tiba kesadaran itu muncul, kayak aku tiba-tiba kayak ada keberanian dan kesadaran kalau ini kayaknya sesuatu yang lumayan bikin aku takut banget nih, yaitu ketakutan aku memberikan makanan kepada anakku, ketakutan aku yang merasakan kalau aku yang harus kendalikan semuanya untuk dia sembuh gitu. Jadi waktu itu aku tapping, melepaskan kendaliku kepada kesembuhan Rain, anakku, melepaskan semua ketakutanku, mau kasih dia makan apapun yang aku bikin aku takut, aku lepaskan ketakutan itu. Jadi aku lupa lah persisnya dulu aku ngomong apa aja, di afirmasi apa aja di terapi saat itu. Aku sendiri di rumah gitu, udah gak pakai terapis lagi, diajarin kan EFT-nya gimana, terus aku lakukan itu sendiri di rumah. Tapi hari itu ternyata jadi salah satu turning point yang tiba-tiba besokannya dan seminggu setelahnya anakku tiba-tiba membaik kulitnya, bener-bener kelihatan signifikan. Tiba-tiba tuh jadi halus, jadi kayak udah nggak kering berdarah kasar lagi, tapi mulai melembut gitu loh. Agak percaya nggak percaya waktu itu juga gitu kan. Jadi dari gara-gara aku
ketemu nih akarnya, aku akar masalah emosinya. Terus aku tapping, aku rilis di badanku dengan tapping. Tapping tuh ada gini, 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 sambil ngomong afirmasi terus, sambil kayak cerita gitu, kayak curhat aja gitu, kayak ngomong sama diri sendiri, cerita aku melepaskan ketakutanku, gitu-gitu. Ternyata besokannya anakku langsung mendingan, langsung kayak kelihatan ada progres membaiknya. Jadi itu ajaibnya penyembuhan yang terjadi, yang kalau kalau dipikir kayak cuma dengan gitu doang, dengan ngomong doang, dengan tapping doang, tapi memang gitu, segitu ajaibnya. Itu mulai aku jadi lebih wow lagi dengan dunia holistik gitu ya. Terus tapi memang nggak selesai di situ ya, aku masih berproses. Tapi dari situ aku mulai mengerti kalau ternyata lebih banyak yang harus dihadapin tuh bawah sadar aku, terutama energi aku, terutama cara pikir, cara merasa, cara berkehendak aku. Apa ya itu mungkin sebagian cerita dari perjalanan SMA anakku. Abis ini masih ada lagi ceritanya, part 2, karena perjalanannya panjang sampai sekarang. Dari 2021 sampai 2024 itu masih ada cerita lagi gitu. Tapi aku bersyukur untuk semua perjalanan itu, karena itu semua membantu aku jadi melihat yang tadinya buta, jadi melihat dan semakin tertarik untuk belajar tentang hal-hal yang bawah sadar, tentang hal-hal yang holistik, yang gak cuman dari dokter atau kedokteran medicine, western medicine, tapi jadi belajar untuk mencoba mempelajari dan mempraktekkan cara-cara holistik dengan cara-cara yang tradisional, yang natural, dan terutama berhubungan dengan bawah sadar ini. Ya, mungkin saat ini itu dulu, nanti akan aku sambung lagi di cerita berikutnya. Semoga ceritaku hari ini bisa membawa terang kepada siapapun yang saat ini mungkin lagi menghadapi hal yang sama yang aku pernah hadapi saat itu. Semoga menjadi kebaikan, menjadi terang buat siapapun yang membutuhkan. God bless you.